Rumah Sakit Safira ini dipercaya oleh Smile Trend untuk creating a smile. Kita menciptakan banyak senyuman dari anak-anak yang kurang beruntung. Jadi ada di antara kita nih anak-anak yang kurang beruntung, dia terlahir dengan kelainan bawaan, ya, seperti bibir sumbing, ya, kemudian langit-langitnya belah, ya, kemudian kelainan celah wajah lainnya. Nah, itu salah satunya di Rumah Sakit Safira ini dipercaya oleh jadi mitranya, mitra untuk melakukan operasi gratis. We creating smile and make people happiness. Dari situlah, dari sebenarnya treatmentnya ya dari kehamilan. Dari kehamilan sebenarnya sudah tahu. Bahkan sebelumnya kalau memang salah satu penyebabnya itu kan genetik ya. Kalau bapak ibunya sumbing, ada kemungkinan anaknya bakal sumbing juga. Itu juga bisa dari awal sudah bisa dicegah. Yang penting jangan bersedih, jangan berkecil hati. Itu yang penting kan ya. Insya Allah semua ada solusinya. Gitu ya. Jadi jangan khawatir, aduh gimana anak saya gimana nih. Karena anak sumbing itu bukan anak bodoh, bukan anak apa ya. Mereka cuman seperti anak biasa, cuman dengan kelainan bawaan dan bisa dioperasi gitu ya. Banyak juga yang mereka jadi anggota DPR ada, jadi dokter ada. Mereka bukan anak yang kena kutuk gitu, enggak gitu ya. Mereka cuma anak-anak biasa aja gitu ya. Yang didiklah seperti biasa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Safira, jumpa lagi dengan saya Dr. Virgi Anggia di podcast Rumah Sakit Safira. Nah, hari ini kita udah ada narasumber yang di depan Dokter Anggi ini gagah ya dok ya. Wah, senyumannya aja senyumnya lebar. Jadi kita nih dok, hari ini ada Dokter Gigi Agung Tri Prakoso, spesialis bedah mulut. Halo dok. Halo Teranggi, halo. Halo sahabat Safira. Ya dok. Jadi dok, kita hari ini podcastnya itu lebih membahas tentang senyuman dok. Betul banget. Yaitu dalam rangka memperingati World Smile Day, do an act of kindness, help one person smile. Iya, betul sekali. Dok, senang sekali. Senang ya, kalau kita ngeliat orang senyum tuh senang dok. Nah, jadi sebenarnya dok, apa sih dok World Smile Day ini dok? Ya, World Smile Day itu sebenarnya adalah peringatan global. Jadi seluruh dunia memperingati bahwa di hari itu kita berbagi kebahagiaan. Keep heartwarming. Keep heartwarming. Jadi hati kita ini hangat gitu, berbagi kebahagiaan. Salah satunya kita dalam bentuk senyuman. Lebih banyak orang yang tersenyum, lebih orang yang bahagia gitu. Kalau nggak senyum tuh kan hati adem, ya, senang, betul sekali. Ya kan dok. Nah jadi ternyata ada ya dok World Smile Day gitu. Iya, betul. Dan kita memang harus memperingatinya. Nah jadi sahabat Safira juga kita ini Rumah Sakit Safira ikut memperingatinya dok. Betul banget. Nah, kita merayakan World Smile Day ini. Nah apa aja sih dok yang akan kita lakukan dalam World Smile Day nanti? Jadi di World Smile Day ini ya, sebenarnya Safira ini udah lama ini gitu ya, udah lama kita berpartisipasi dalam menciptakan senyuman-senyuman indah gitu ya. Jadi dari semua pelayanan di Safira lah, semua pelayanan Semari itu intinya kan ingin membuat orang tersenyum. Orang yang sakit masuk Safira jadi keluar tersenyum. Iya, gitu ya. Bener ya dok. Bisa aja nih dokter Agung ya. Terus dok. Nah salah satunya yang memang terkait dengan senyuman, kita di Safira ini punya tim. Dok. We creating a smile gitu, creating a smile ya. Atas berkat rahmat Allah yang tentunya ya. Kita salah satu program di Rumah Sakit Safira ini bekerja sama dengan salah satu istilahnya donatur terbesar dari operasi bibir sumbing. Nah, kita Rumah Sakit Safira ini dipercaya oleh Smile Trend untuk creating a smile. Kita menciptakan banyak senyuman dari anak-anak yang kurang beruntung. Jadi ada di antara kita nih anak-anak yang kurang beruntung, dia terlahir dengan kelainan bawaan, ya, seperti bibir sumbing, ya.
kemudian langit-langitnya belah, kemudian kelainan celah wajah lainnya. Nah, itu salah satunya di Rumah Sakit Safira ini dipercaya oleh jadi mitranya, mitra untuk melakukan operasi gratis. Recreating smile and make people happiness. Happy. Ya dok. Jadi memang gitu ya dok ya. Tujuannya recreating smile. Recreating smile and make people happy. More happy and punya masa depan yang lebih. Untuk Indonesia Emas 45 ya. Masuk ke sana ya dok ya, lanjutnya ya. Happy terus kita kalau sama dokter gigi Agung nih ya. Jadi salah satunya mungkin kasus-kasus yang mungkin sering itu ya salah satunya bibir sumbing ya dok ya. Mungkin betul. Yang pada sahabat Safira sering tahu dok, mungkin memang tentang bibir sumbing. Nah itu akan dilakukannya itu bagaimana dok? Akan dilakukan kapan? Atau apakah nanti ada prosedur-prosedurnya gimana tuh dok? Jadi alhamdulillah Rumah Sakit Safira ini sudah komplit. Oke dokter. Komplitnya tuh dalam arti gini. Sebelum lahir itu kebanyakan udah tahu. Taunya dari mana? Dari dokter-dokter obgyn kita, dokter kandungan kita. Waktu di USG udah nampak. Dia bisa nampak tuh. Oh anaknya bakal sumbing segala macam gitu dokter. Ya. Dari situlah, dari sebenarnya treatmentnya ya dari kehamilan sebenarnya sudah tahu. Bahkan sebelumnya kalau memang salah satu penyebabnya itu kan genetik ya. Kalau bapak ibunya sumbing ada kemungkinan anaknya bakal sumbing juga. Itu juga bisa dari awal sudah bisa dicegah dengan memeriksakan, menyiapkan kehamilannya dengan baik gitu. Sehingga nanti gizinya cukup, segalanya cukup, jadi gen yang tadi bisa tertutup dengan treatment atau gizi-gizi yang lebih baik gitu. Jadi dari sebelum lahir, lahir langsung diterima dokter anak, itu dengan perlakuan khusus juga, diajarin cara menyusuinya gimana, pemberian asupannya dong. Iya, menyusuinya gimana, caranya gimana ya, itu sampai umur nanti 18 tahun kita ikutin terus, gitu. Jadi operasi mulai umur 3 bulan, operasi bibirnya, ya, kemudian operasi langit-langitnya, operasi gusinya. Habis itu pakai kawat gigi umur 12 tahun, nanti umur 15 sampai 17 hidungnya lagi diperbaiki. Jadi memang dari 0 sampai 17 diikutin terus. Ya, kita pantau ya dok ya, secara komprehensif. Jadi semua dokter, semua lini ikut dalam menata laksana pasien-pasien kita. Ya dok. Dari dokter kandungan, lahir, dokter anak. Bikin kalau dia celah langit-langitnya, bikin obturator, plat supaya dia bisa menyusul lebih gampang. Ikut ke dokter gigi prostodontis. Prostodontis ya dok. Udah umur 3 bulan operasi kalau di Safira ada timnya. Benar, dok. Ada dokter bedah mulutnya, ada 3 orang, ada dokter bedah plastik, bisa juga ngerjakan semuanya ya. Udah lewat itu ditangkap lagi sama dokter gigi anak. Di sini kita ada juga dokter gigi anak. Jadi nanti gigi-giginya, tumbuh kembangnya dipantau lagi. Sampai umur 18 bulan nanti ya operasi langit-langit. Habis operasi langit pantau lagi sama dokter gigi anak lagi. Sampai umur 7 tahun, 8 tahun dipersiapkan untuk pasang kawat gigi. Sama dokter ortodontis. Nah, udah ada juga lagi kita ya, Dok? Iya. Kita untuk di Safira alhamdulillahnya udah ada semua ini, Dok. Komprehensif dan kita nggak main sendiri-sendiri seperti biasa. Semuanya ikut kita libatkan. Kita terlibat dalam penataksana ini. Benar, Dok. Jadi kalau misalnya mungkin kalau ada sahabat Safira yang ada keluarganya seperti yang kata dokter terjadi seperti itu, bisa langsung datang ya, Dok ya. Yang penting jangan bersedih, jangan berkecil hati. Itu yang penting kan ya. Insya Allah semua ada solusinya. Gitu ya. Nanti... Jadi jangan khawatir, aduh gimana anak saya gimana nih. Karena anak sumbing itu bukan anak bodoh, bukan anak apa ya. Mereka cuman seperti anak biasa, cuman dengan kelainan bawaan dan bisa dioperasi gitu ya. Banyak juga yang mereka jadi anggota DPR ada, yang jadi dokter ada. Mereka bukan anak yang kena kutuk gitu, enggak gitu ya.
kan cuma anak-anak biasa aja gitu ya. Yang di kelas seperti biasa aja gitu ya. Beri perhatian khusus gitu kan, beri semangat ini. Mungkin ketakutan ini nih, Dok. Jadi nanti dokter gigi kalau udah ketemu dokter gigi Agung itu pasti langsung bisa dikasih pengetahuan, penjelasan yang lebih jelas, sehingga ketakutan itu hilang, Dok. Jadi terlahirlah senyum kembali, ya kan, Dok? Nah, jadi Dok, kalau misalnya nanti kita World Smile Day ini hari apa, Dok? Tanggal 4 ya. Tanggal 4. Jadi kita memperingati ini tanggal 4 Oktober ini memang untuk membuat senyuman ya, Dok. Ya. Terus dokter, kalau misalnya nanti kita peringatan ini apakah harus ada yang khusus untuk disampaikan ke dokter, atau pasiennya memang bisa melakukan tata laksana seperti biasa aja gitu? Seperti biasa aja sih ya. Sebenarnya karena kan ini program yang sudah rutin kita lakukan. Ya. Ini udah rutin ya, Dok ya. Tanggal 4 ini celebrating saja. Mengingatkan semuanya bahwa di hari ini ayo kita berbuat kebaikan. Jadi siapa aja sahabat Safira ada tetangganya lihat, ada yang punya kelainan seperti ini, bisa kita menyebarkan kebaikan, menyebarkan informasi bahwa yang seperti itu tuh ada, bisa diobatin loh, bisa dioperasi loh, dan bisa hidup normal seperti anak-anak biasa. Gitu. Kita ikut memperingati, nanti merayakannya, nanti langsung ketemu sama dokter gigi Agung. Tapi kita ada tim ya, Dok ya? Ada tim. Tim. Semuanya tim. Boleh ke dokter anak dulu, boleh. Nanti kan diarahkan dulu, juga ya. Benar. Ke bedah mulut boleh, ke bedah plastik boleh gitu. THT pun nanti kita rehab medik. Ya. Proses mengunyah ya, Dok ya? Proses mengunyah. Benar. Proses bicara. Terapi bicara. Dokter anak tumbuh kembang. Jadi ini alhamdulillah lah, Safira alhamdulillah lengkap lah. Gitu. Kita alhamdulillah juga udah ada dokter rehab medik, dokter tumbuh kembang anak, ada, Dok, semua. Iya, jadi emang cocok lah, moga-moga lah. Moga-moga. Semoga berhasil lah acara kita dalam memperingati World Smile Day ini ya, Dok ya. Nah, Dok, mungkin ada pesan, Dok, dari dokter untuk para sahabat Safira dalam rangka memperingati World Smile Day ini, Dok. Jadi pada sahabat Safira di World Smiling Day ini kita mengajak untuk banyak-banyak berbuat kebaikan, banyak-banyak tersenyum, ya. Karena semua orang itu senyumnya indah. Kalau tersenyum, hatinya ikut tersenyum, orang lain ikut tersenyum. Kalau saya tersenyum, Dokter Anggi otomatis tersenyum. Betul lah, ya, Dok ya. We share happiness. We share happiness. Nah, benar. Jangan takut, jangan terlalu istilahnya, terhadap masa lalu, jangan terlalu banyak dipikirin, nikmati hari ini, jangan takut masa depan. Nah tuh langsung pesan dari Dokter Agung ya, dokter ya. Jadi pokoknya kalau misalnya ada keluhan tentang bibir sumbing, langit-langit, ini ya, Dok ya, boleh nanti konsultasi, boleh ke dokter anak dulu, dokter THT dulu. Boleh, datang aja ke Safira. Karena nanti di informasi udah dapat semua informasi. Nanti itu bakalan ditata laksana secara komprehensif. Ya. Oke, Dok. Jadi, Dok, dalam World Smile Day ini ada slogannya, Dok. Iya, apa tuh? Lakukan sebuah kebaikan, bantu seseorang untuk tersenyum. Luar biasa, cocok. Keren ya, Dok ya. Nah, jadi memang kebaikan-kebaikan ini yang akan kita lakukan, kita nanti akan sharing supaya semua orang tersenyum ya, Dok ya. Betul. Alhamdulillah, Dok. Jadi kita hari ini untuk podcast tentang World Smile Day-nya mungkin itu dulu, Dok. Boleh. Nanti buat sahabat Safira yang mau lebih bertanya-tanya, lebih mau tahu informasi, mungkin boleh Dok, nanti kita ada kontak person atau informasi kita, atau boleh langsung DM ke IG Rumah Sakit Safira, atau boleh langsung datang ke informasi Rumah Sakit Safira. Betul sekali, Dokter Anggi. Nanti langsung ada tuh penjelasannya ya, Dok. Oke. Makasih ya, Dokter Gigi Agung. Ya, sama-sama, Dokter Anggi. Nah, tuh senyumnya Dokter Gigi Agung nampak ya, Dok. Kita ini memang memberikan senyuman-senyuman yang cantik, gagah gitu kan, Dok. Harus dong. Makasih ya, Dok. Oke, Dokter Anggi. Sehat-sehat terus, Dok, biar nanti dalam tata laksana pasien ini selalu bersemangat. Iya, betul banget. Makasih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.